Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jelaskan deret Fourier ya. Ya, materi terakhir sebelum mid tes ujian tengah semester. Oke ya. Deret Fourier. Ya, deret Fourier itu semacam deret yang bisa dipakai untuk menyederhanakan gelombang ya, bentuk-bentuk atau fungsi-fungsi yang berbentuk seperti gelombang ya. Kalau kita lihat kan fungsi gelombang itu sendiri sangat tidak teratur ya, sangat tidak teratur ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menganalisisnya? Ya tentu kita menyederhanakannya dengan bentuk yang lebih simpel supaya kita bisa menganalisisnya. Hanya saja penyederhanaan ini tidak sesederhana apa yang kita lihat, tapi meminjam daripada pendekatan deret Fourier. Dia menyederhanakannya dengan prinsip superposisi ya. Jadi misalnya saja bentuk input seperti ini ya. Nah, ini adalah signal yang kita sebut aja sebagai square ya, gelombang persegi ya. Kemudian kita split dia ya dengan model, misalnya pertama kita split dia dengan sinusoidal ya. Ya. Nah, inilah disebut dengan input deret Fourier ya. Ini input, kemudian kita input split, bagi dia dalam deret Fourier ya. Nah, kita analisis dalam pendekatan sebuah sistem linier. Kemudian outputnya tentu ya seperti ini ya. Ya. Ini output daripada deret Fourier. Kemudian kita superposisi. Kalau tadi kita split, sekarang kita gabung dalam satu model input. Seperti ini ya. Nah, itu adalah dekomposisi, istilahnya dekomposisi Fourier baik di dalam input maupun output. Nah, kita kembali ke persoalan fungsi yang nonlinear ya, seperti fungsi sinusoidal ya. Fungsi sinusoidal, misalnya ft a sinus omega t ditambah a alfa. A nya disebut dengan, hanya kita sebut sebagai amplitudo, sedangkan omega nya adalah frekuensi sudut ya, atau frekuensi angular.
Satuannya adalah radian per detik per second. Oke, kemudian alfanya adalah fase, ya. Nah, periode dari fungsi sinusoidal ini adalah 2pi per omega, ya. Sedangkan frekuensinya adalah berbanding terbalik dengan periode, atau omega dibagi 2pi. Ya, kalau kita gambar harus tebalnya. Nah, yang ini adalah periode. Jadi dari bukit ke puncak bukit 2pi per omega. Sedangkan ini adalah amplitudo, dan fungsi waktu adalah pada titik ini adalah min alfa dibagi omega. Ini 0. Nah, ini adalah fungsi sinusoidal. Kemudian kalau kita melakukan operasi-operasi matematika yang sederhana terhadap fungsi sinusoidal, misalnya saja ya, kita diferensialkan. Misalnya yang tadi A sinus omega T ditambah alfa, kita turunkan terhadap T, maka ya sama aja ya. Jadi seperti fungsi yang lain, cos omega T ditambah alfa, kemudian dalamnya ini kita diferensialkan. Jadi sin omega T tambah alfa itu turunannya adalah cos omega T ditambah alfa. Kemudian omega T nya sendiri kita diferensialkan menjadi omega, jadi A omega, ya. Atau boleh juga kita tulis A omega sin omega T ditambah alfa ditambah pi per 2. Jadi kalau kita lihat A omega cos omega T tambah alfa itu sama, tapi pada fase yang berbeda. Pada A omega sinus omega T tambah alfa tambah pi per 2. Oke, kemudian di dalam menganalisis fungsi deret Fourier atau fungsi-fungsi sinusoidal, maka kita harus juga tahu rumus-rumus yang biasa dipakai di dalam analisis fungsi sinusoidal. Misalnya saja ya, integral selang pi ke min pi ke pi sinus mt kali sin nt dt itu sama dengan 0, ya, jika m tidak sama dengan n syaratnya. Kemudian integral min pi ke pi sinus kuadrat nt dt itu sama dengan pi, ya. Kemudian integral min pi cos nt dt sama dengan 0, m tidak sama dengan n. Kemudian
min pi ke pi cos kuadrat nt dt sama dengan pi, kemudian min pi ke pi sin nt cos nt dt sama dengan 0 ya. Kemudian integral min pi ke pi sin nt dt sama dengan min pi ke pi cos mt dt itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke deret Fourier itu sendiri ya. Jadi deret Fourier itu adalah sebuah fungsi periodik yang mana fungsi ini adalah jumlah ya, jumlah dari jumlah dari fungsi sinus dan cosinus ya, dengan frekuensi yang berbeda. Jadi fungsinya adalah A0 per 2 ditambah jumlah AN cos NT ditambah jumlah sigma ya, sigma DN sin NT. Jadi ini adalah deret Fourier untuk ekspansi FT ya.